Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Membaca Al-Fatihah termasuk bagian dari rukun salat berdasarkan hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah hukumnya wajib di semua salat. Wajib dibaca oleh imam, makmum maupun munfarid atau salat sendirian di semua rakaat. Dasarnya adalah hadis yang menjelaskan bahwa ketika Rasulullah mengajarkan apa yang seharusnya dilakukan pada setiap rakaat salat, beliau bersabda, kemudian lakukan itu semua pada gerakan salatmu semuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga dengan basmalah, wajib dibaca sebelum membaca Al-Fatihah, karena basmalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Ada beberapa hadis yang mendasari kewajiban ini. Di antaranya riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu hendak membaca Alhamdulillah Al-Fatihah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, karena sesungguhnya Alhamdulillah adalah induk Al-Quran, induk Al-Kitab, sab'ul mathani, atau 7 ayat yang diulang-ulang, dan Bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satunya. Ketika membuka salat, seorang hamba mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah berfirman, hambaku mengingatku. Hadis riwayat Muslim. Al-Fatihah adalah bacaan salat yang amat dahsyat, sangat istimewa. Allah menjawab setiap ayat Al-Fatihah yang dibaca hambanya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, salat itu kubagi 2 antara aku dan hambaku. Untuk hambaku ialah apa yang dimintanya. Apabila ia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, aku menjawab, hambaku memujiku. Apabila ia mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, maka aku menjawab, hambaku menyanjungku. Apabila ia mengucapkan Maliki Yaumiddin, maka aku menjawab, hambaku mengagungkanku.
apabila ia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka aku menjawab, inilah bagianku dan bagian hambaku, dan untuk hambaku apa yang dimintanya. Apabila ia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka aku menjawab, inilah bagian hambaku dan untuk hambaku apa yang dimintanya. Hadis riwayat Muslim. Sungguh luar biasa, ternyata Allah langsung menjawab bacaan Al-Fatihah. Terungkap sudah rahasianya mengapa Rasulullah membaca Al-Fatihah ayat demi ayat atau tidak menyambungnya, sebagaimana dinyatakan dalam hadis. Kemudian beliau membaca Al-Fatihah, beliau memenggalnya ayat demi ayat. Hadis riwayat Abu Daud. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ketika engkau mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka engkau akan menemukan bahwa kalimat ini menetapkan kesempurnaan sifat dan nama-nama Allah, membersihkannya dari segala kekurangan. Semua kehendak Allah adalah hikmah, maslahah dan keadilan bagi hambanya. Dalam ayat ini terdapat dua nama agung, Allah dan Rabb. Menyebut nama Allah berarti bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, karena semua makhluk tunduk padanya. Allah lah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan Allah pula yang mengutus para rasul, menurunkan kitab suci dan yang membuat syariat. Menyebut nama Rabb berarti bersaksi bahwa Allah adalah zat yang berdiri sendiri dan melakukan segala sesuatunya. Dialah yang mengawasi setiap jiwa, perbuatan baik maupun buruk, dan yang mengatur seluruh alam semesta. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Dia berikan, dan tidak ada yang bisa yang menolak ketetapannya. Bagai orang-orang ma'rifat mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin berarti kembali kepada Allah. Ketika mereka menemukan sesuatu yang indah lalu memujinya, maka pujian itu kembali kepada Allah sebagai zat yang menciptakan sesuatu tersebut. Allah lah yang berhak dipuji, bukan ciptaannya. Ketika mengucapkan kalimat tersebut, mereka menemukan keteguhan hati
perbaikan, pendidikan, kekuasaan dan kepemimpinan. Karena kelima hal ini merupakan makna dari kata Rabb. Artinya Allah yang memberi keteguhan, yang memperbaiki dan yang mendidik. Allah pula yang menguasai dan membimbing mereka ke arah yang benar. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bacaan ini akan menuntun musalli atau orang yang salat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah dan Penyayang. Kemurahannya diberikan kepada seluruh makhluk berupa segala anugerah dan kenikmatan. Keluasan rahmatnya meliputi segala sesuatu. Bagi orang awam, rahmat atau kasih sayang itu diberikan sesuai dengan tujuannya dan merupakan sesuatu yang selalu menyenangkan. Sedangkan bagi orang ma'rifat, rahmat itu diberikan dalam bentuk yang tidak disukai, seperti minum obat yang pahit, namun kepahitan obat itu dapat menyembuhkan penyakit. Apabila orang ma'rifat mengucapkan kalimat ini, mereka menemukan bukti bahwa Allah lah yang berhak menyandang sifat Ar-Rahman atau penyayang. Dia pula yang paling dibutuhkan seluruh hambanya karena sifat tersebut. Mereka pun memahami bahwa rahmat Allah di dunia ini hanya satu, dan itu diberikan kepada seluruh makhluknya, baik yang taat maupun yang jahat, yang muslim maupun yang kafir. Jika telah kiamat, maka rahmat yang satu itu dicabut dan digabungkan dengan 99 rahmat lainnya, sehingga jumlahnya menjadi 100. Rahmat inilah yang akan diberikan kepada hambanya yang taat beribadah. Rahmat inilah yang menjadi tumpuan harapan mereka. Ketika salat, bacaan ini sungguh menenteramkan hati mereka dan menimbulkan semangat dalam beribadah. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Mengucapkan ayat ini berarti meyakini dan menyaksikan penguasa yang hak, di mana semua makhluk tawaduk kepadanya, semua wajah menunduk di hadapannya, semua yang paling besar dan yang paling kuat bertekuk lutut di bawah keagungannya. Hari pembalasan, yaitu hari di mana manusia menerima balasan atas perbuatannya. Yang baik dibalas baik, dan yang buruk dibalas buruk. Dan Allah lah yang maha menentukan balasannya. Hanya Dia yang bisa memberi balasan seadil-adilnya. Yaumiddin juga disebut Yaumul Qiyamah,
yaumul hisab, yaumul jaza, dan sebagainya. Ini adalah sifat sang penguasa sejati. Allah lah zat yang memerintah dan yang melarang. Dia pula yang membalas pahala maupun siksa. Di hari itu Allah bertindak sebagai hakim yang paling adil. Sedikit pun tidak berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Bagi orang ma'rifat, pembalasan itu tidak hanya berlaku di akhirat, tapi juga di dunia. Manusia yang berbuat dosa akan merasakan kepedihan hati dan mengalami berbagai kesulitan. Ini adalah akibat perbuatannya. Sedangkan mereka yang taat selalu merasa bahagia dan mendapatkan banyak kemudahan. Itulah sebabnya ketika mereka salat dan membaca ayat ini, hatinya diliputi ketakutan atas dosa-dosa yang belum terampuni. Akhirnya mereka memohon ampun kepada Allah. Kalaupun ada amal kebaikan yang diterima, mereka pun berharap mendapat balasan yang terbaik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ayat ini menegaskan pentingnya ikhlas dalam beribadah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Ikhlas juga diartikan ibadah secara totalitas, meliputi seluruh organ tubuh, lahiriah maupun batiniah, lalu meminta pertolongan kepada Allah agar bisa menjalankannya. Jika musolli atau orang yang salat belum bisa beribadah demikian, maka ucapannya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah bohong. Ketika ia membaca ayat tersebut, maka Allah memandangnya. Namun bila ia berpaling atau disibukkan dengan pikiran-pikiran duniawi, Allah pun berpaling darinya karena ia dianggap pendusta. Bagi orang ma'rifat, ayat tersebut sungguh merupakan pernyataan yang penuh tanggung jawab dalam beribadah. Ketika membaca ayat ini, hati mereka bergetar dan tubuhnya menggigil karena takut dianggap sebagai pendusta. Karenanya mereka berusaha mewujudkan pernyataan tersebut sejak takbiratul ihram hingga salam. Kesungguhan dalam beribadah dapatlah dibuktikan jika kita memahami sekaligus meresapi secara lahir maupun batin setiap gerakan dan bacaan salat. Ihdinas siratal mustaqim,
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan yang Engkau murkai dan sesat. Orang yang salat hendaknya berdoa agar ibadah yang dilakukan itu dapat mencegahnya dari perbuatan mungkar. Jika sebelum salat ia masih suka berbuat maksiat, maka setelah salat diharapkan kebiasaan buruk tak ada lagi. Inilah yang disebut hidayah. Jika setelah salat masih belum ada perubahan, berarti ia tidak serius ketika membaca ayat tersebut. Ketika orang ma'rifat mengucapkan ihdina, tunjukkanlah kami, ia meyakini bahwa Allah itu Al-Hadi, yang maha pemberi petunjuk. Lalu ia memohon petunjuk kepadanya agar ditunjukkan ke jalan yang benar, juga diberi kekuasaan untuk bisa berjalan di atasnya. Jalan itu adalah syariat yang telah digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidayah itu sangat penting bagi kehidupan kita. Bayangkan jika tidak ada petunjuk, tentu hidup ini terasa gelap gulita. Kita seperti berjalan di tengah malam tanpa cahaya. Oleh sebab itu, saat membaca ayat ini, berdoalah dalam hati dengan sungguh-sungguh, sehingga hidayah itu betul-betul kita dapatkan seusai salat.